Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita sama-sama telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Langsung seperti yang saya sampaikan tadi, kita simak kajian tafsir dari surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-49 bersama dengan guru kita Kiai Haji Mukhtar Sudibyo. Silakan, Kiai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para jamaah Masjid Taufikur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, asatidah, haflatul kiram, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersama kembali dengan naungan Taujih Ar-Rabbani surat Az-Zariyat ayat 49 yang ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Wa min kulli syai'in khalaqna, dan dari segala sesuatu. Asyai ada sesuatu. Sesuatu apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah sesuatu, semua makhluk ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan fiil yang selanjutnya, khalaqna, yang telah kami ciptakan. Ini segala sesuatu ya yang kami ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya. Zaujaini, Allah ciptakan bagaimana? Yaitu berpasangan. Zaujaini ya, zaujaini. Zauj dalam Al-Quran ini ada 5 tempat yang diturunkan atau bentuknya adalah kata kerja. Bentuknya adalah kata kerja. Juga ada 77 kata az-zawj dalam Al-Quran, itu dalam bentuk isim ya. Isim atau kata benda. Isim. Ya, kalau di sini adalah kata benda. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Ya. Dalam Al-Qur'an makna zauj ini secara garis besar di antara yang tadi ya, yang banyak tadi itu maknanya ada 3. Yang maknanya ada 3. Yang pertama, makna zauj adalah makna suami atau istri. Suami atau istri. Ya. Yang kedua maknanya adalah asinfu atau jenis. Ya, atau jenis, yaitu jantan dan betina. Kemudian laki-laki, perempuan, siang, malam gitu. Itu jenis semuanya, ya. Ya. Dan yang ketiga itu maknanya adalah pasangan, ya. Jenis tapi sifatnya berlawanan. Kayak tadi siang malam, senang susah, baik buruk gitu, cakep jelek gitu, manis sama asam. Ya, ada yang manis pahit, ada yang manis asam gitu. Kalau di bahasa Arab di pasangannya itu adalah kebanyakan hamid, yaitu asam. Ya, ini dalam Al-Quran berarti maknanya tadi ada berapa? 3. Yang pertama suami atau istri. Ya. Yang kedua jenis ya, yaitu jantan, betina, kalau pohonan gitu ya. Kalau lain-lain ada pohonan, ada orang, ada binatang. Nah, yang ketiga pasangan tapi yang
yang berlawanan. Ya, pasangan yang berlawanan. Ini semuanya ya, mengapa ditutup dengan la'allakum tadzakkarun? Ya, semoga ya, antum itu semua, kalian semua tadzakkarun. Azikru, apa itu? Mengingat. Ya, mengingat apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya apa? Ini kita supaya berpikir, ya. Berpikir bagaimana ya, itu namanya pasangan yang berlainan tadi, ada yang bisa sifatnya saling melengkapi, saling menyempurnakan gitu. Ya, yang menyempurnakan. Misalnya api dia apa tuh sifatnya? Bikin panas saja. Iya. Ada yang di sini bikin panas mulu. Ya, bikin panas mulu. Dia nggak bisa bikin dingin, tapi es selalu dingin terus. Nggak bisa bikin panas. Ini untuk menunjukkan bahwa semua makhluk itu tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allahu Ahad. Kata-kata ahad beda dengan wahid. Kalau wahid masih ada unsur bagiannya. 1/2, 1/4, 1/8. Tapi kalau ahad, esa. Ya, ini untuk membedakan antara khalik dan makhluknya. Gitu. Supaya tadzakkarun. Ya, afala yatadabbarunal Quran. Apakah Anda tidak ya mentadaburi Al-Quran dibaca untuk kita tadabbur supaya kita mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, berkaitan dengan tema yang sekarang adalah ya, bagaimana kita mengambil makna yang memang berarti kita kira ya, bahwa kita sebagai manusia juga pasti diciptakan Allah Subhanahu wa taala ada pasangan. Kenapa? Ya, karena perkataan kalimat zauj ini diturunkan ya, diberikan, ditaruh ini untuk menunjukkan kebanyakan kita ya, kejadian manusia, perbanyakan pertumbuh kembangan manusia itu karena dari apa? Hubungan dua laki-laki dan perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama Nabi Adam diciptakan apa? Diciptakan tanpa ayah dan ibu. Tanpa perempuan dan tanpa laki-laki. Ya. Nabi Isa diciptakan dari perempuan saja. Sayyidah Hawa diciptakan dari laki-laki, tapi kebanyakan manusia diciptakan dari sebab, makanya ada sebab dan akibat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua makhluknya ya di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali ya, itu juga diciptakan sebab musababnya. Sebabnya gitu. Ada yang tahu bahwa kita diciptakan jadi orang Indonesia? Ada yang tahu kita asli orang Cakung sini? Nggak ada. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang ya macam-macam. Itu adalah ciptaan takdir takaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah jodoh pasangan kita, gitu. Ya. Saya pernah diceritakan ada ustadz saya itu ya, biasanya ada ta'aruf gitu ya, ta'aruf ya, gitu. Ya. Dia nggak tahu pertamanya ya. Begitu mau ketemu ya, yang ketemu ta'aruf beda dengan ada yang udah dikasih di infonya gitu. Ya kalau udah terlanjur ketemu, ayo udah diterusin aja. Jadi sama yang dia malah. Ada orang yang berpacaran ya, udah bertahun-tahun nikahnya sama orang lain. Iya. Ada yang baru sehari, 2 hari, seminggu udah
udah cerai. Ada yang baru ketemu, alhamdulillah langgeng terus. Itu namanya Jodoh. Kalau jodoh nggak kemana? Mana? Mau ke bapak, kalau diajak pergi, nah lagi bapak menjurit, udah kan jodoh nggak kemana-mana katanya, udah di rumah aja gitu. Mager itu namanya, malas gerak. Ya. Kalau dilihat dari sisi bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka jodoh kita itu udah ada dulu sejak berapa tahun? 50.000 tahun lalu udah tahu tuh. Si fulan jodohnya adalah si fulanah gitu. Kalau saja dari nikahnya hari Jumat, nikahnya hari Ahad, jam sekian, itu udah dari Lauhul Mahfud. Sejaman azali. Tapi hubungannya gimana dengan takdir yang sekarang? Ya, apakah ini jodoh ini termasuk seperti takdirnya kematian? Ataukah yang bisa seperti rezeki? Ya, yang bisa diusahakan, yang bisa berubah dengan doa. Apakah manusia di situ boleh ya masuk ranah itu, minta doa, ya Allah jodohkan saya dengan si anu gitu. Ya enggak? Kalau namanya taufik, ini kan masjid namanya taufik ya, Taufikur Rahman. Taufik itu al-wafaq, bahasa Indonesia sepakat. Wafaq itu bahasa Indonesia sepakat. Sepakat itu pas antara kemauan irodah kita dengan irodah Allah, namanya taufik. Bitaufik, semoga dapat taufik. Maksudnya adalah supaya keinginan kita, irodah kita sama cocok dengan irodah Allah. Itu. Kalau kita doa ya, itu nanti seperti itu ya. Ada yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang diundur di hari akhirat atau diganti dengan selamat dari keburukan yang sesuai dengan doa kita. Demikian, mungkin ada manfaatnya, ada pembahasan kita tafsir pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada siang, ada matahari, ada dataran tinggi, ada laki-laki. Semuanya diciptakan Allah berpasang-pasangan, Allah yang ahad agar kita berfikir. Itu dia kuncinya. Kenapa? Karena dengan adanya berpasang-pasangan itulah akhirnya lanjut adanya kehidupan. Adanya ibu lahir, akhirnya dengan siang bisa menghidupi alam, adanya malam kita bisa beristirahat. Supaya kita berfikir. Jangan meragukan lagi tentang keesaan Allah. Karena Allah itu ada, dan karena adanya Allah makanya kita ada. Baik. Kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Alhamdulillah kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Fatullah dengan tema manusia tidak tahu kapan dan di mana akan mati. Tentunya hanya di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia.